Berekspektasi The Fed dan Bank Indonesia sama-sama akan mempertahankan suku bunga acuan, ekspektasi Anda seperti apa? Ya, saya pikir saya share the same view ya, karena memang saat ini kita melihat bahwa inflation is stronger than expected kalau kita bicara di Amerika Serikat, dan ini ditambah dengan kondisi kenaikan harga minyak mentah yang saya pikir cukup sustain ya dalam 2-3 bulan terakhir, terutama setelah awal September ini OPEC Plus countries memutuskan untuk memperpanjang production cut, sehingga dalam kondisi ini global oil supply relatifly tetap lebih rendah dibandingkan global oil demand, yang mana memicu kenaikan harga minyak secara gradual ya, dan ini tentunya menjadi satu decision yang tidak mudah, dan bahkan ada potensi The Fed masih bisa menaikkan suku bunga satu kali lagi, namun tentu saja ini subject to semua data ekonomi yang menjadi indicator The Fed, terutama inflation ya. Baik, Anda lihat masih adakah peluang The Fed untuk menaikkan suku bunganya hingga akhir 2023 ini? Ya, saya pikir ini satu possibility yang tidak bisa dikesampingkan, karena kalau kita melihat dari eee, swap trader data ya, kemudian kita juga melihat dari beberapa eee konsensus yang memperkirakan chance itu ada meskipun di bawah 50%, karena inflation ini memang persist, dan saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal 3 ini kemungkinan bisa lebih tinggi dari ekspektasi investor, yang mana tentunya kalau dengan environment pertumbuhan ekonomi yang kuat, tentunya inflasi juga kita lihat cukup sulit untuk mengalami penurunan ya. Di bulan September ya, saya pikir The Fed akan assess wait and see. Mereka akan melihat setelah uh, efek low base statistik ini hilang ya di pertengahan semester kedua 2023, dan kita lihat kalau dari laporan data inflasi terakhir, inflasi inti atau core inflation di Amerika Serikat justru masih juga memperlihatkan angka yang relatif cukup tinggi. Jadi tentunya menurut saya chance itu masih ada ya. Yang menarik adalah di meeting bulan November nanti kita akan melihat apakah The Fed masih tetap dalam stance mempertahankan suku bunga atau tidak. Baik, di bulan November nanti, artinya ekspektasi Anda Mhm. hanya satu kali kenaikan lagi di sepanjang 2023 ini atau ada kenaikan di November dan mungkin di Desember? Saya pikir di November, kalaupun itu dinaikkan ya. Jadi sebetulnya kembali lagi ekspektasi ini memang terus bergeser ya. Kalau kita lihat di bulan Januari 2023, ekspektasi investor itu suku bunga akan peak atau memuncak di pertengahan tahun 2023, yang mana itu pun di angka 4,75 sampai 5. Sementara sekarang suku bunga The Fed sudah di angka sekitar 5,25, sehingga investor itu sudah miss cukup signifikan, dan akibatnya imbal hasil obligasi pemerintah di Amerika Serikat trennya ini masih menunjukkan kenaikan. Ini adalah tren yang tidak terjadi kalau misalnya ekspektasi suku bunga ini sudah akan uh, memuncak dalam waktu dekat, ya sudah akan peak dalam waktu dekat. Jadi ini memang mengindikasikan bahwa investor saat ini mencoba untuk lebih realistik, mencoba untuk assess penguatan ekonomi US ini sifatnya transitory ataupun structural, karena indikator pelemahan di pasar tenaga kerja pun saya pikir masih relatif weak ya. Sudah menunjukkan perlambatan, tapi relatif masih belum di angka yang menurut saya diinginkan oleh The Fed. Baik, Pak Steven, kalau di bulan November ini ada kenaikan 25 basis poin saja dan Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan. Artinya ini akan mencetak sejarah pertama kalinya suku bunga di Indonesia dan di Amerika Serikat ini sama begitu. Apakah potensi capital outflow ini akan lebih deras dari saat ini? Ya, tentu saja saya pikir sebelum hal itu terjadi, Bank Indonesia seharusnya akan melakukan tindakan yang sifatnya preemptif. Saya pikir memang di sini tools yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk bisa menangkal atau menstabilkan monetary dan juga capital flow itu sebetulnya memang nggak hanya suku bunga. Tapi tadi seperti yang Mbak bilang, kalau misalnya kita dalam situasi di mana kita parity antara suku bunga Indonesia dan suku bunga Amerika Serikat, idealnya tentu untuk menjaga stabilitas daripada pasar obligasi dan imbal hasil serta suku bunga di Indonesia secara moneter,
idealnya tentu kita seharusnya menaikkan suku bunga juga. Namun kembali lagi kita melihat juga Bank Indonesia juga sudah mulai menerbitkan instrumen jangka pendek untuk bisa menstabilkan capital outflow yang saat ini terjadi. Ya memang kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ada capital outflow di pasar obligasi kita yang disebabkan oleh pergeseran ekspektasi suku bunga The Fed. Ya, nah ini memang kritikal. Tentunya kita juga mengharapkan pada saat The Fed mengambil keputusan yang di luar ekspektasi, Bank Indonesia juga bisa menyesuaikan. Ya. Baik, ekspektasi Anda Bank Indonesia ini akan menyesuaikan di bulan apa? Apakah di bulan November juga? Ya, saya pikir saat ini BI lebih berhati-hati ya, karena tentunya kita juga di satu sisi sebetulnya sudah ingin berfokus pada growth selain dari stabilitas. Ya, saat ini saya pikir fokus dan konsentrasi daripada pemerintah dan Bank Indonesia masih di sisi stabilitas, tapi tentunya kita juga ingin melangkah maju ke growth ya dan policy-policy yang mendukung ke arah growth. Tapi memang akan sulit ya dilakukan apabila interest rate daripada Amerika Serikat ini nggak mencapai peak dan inflation is stronger. Saya percaya sebetulnya demand sudah mulai slow di Amerika Serikat, namun mungkin tidak selambat yang diekspektasi, ya, karena kembali lagi fiscal stimulus yang besarnya hampir 30% dari GDP Amerika pada masa pandemi itu memang nggak bisa serta merta hilang dalam jangka waktu 1-2 tahun.